Bab 1581, Xiong. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Bab 158. Davis sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara. Dia gemetar seperti saringan, dan bertahan dengan keras. Dia memindahkannya dengan sia-sia ke arah menjauh dari Charlie, dan gemetar minta ampun, "Charlie, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, kita bersaudara. Bersaudara, kamu tidak bisa melakukan ini." Petik 2. Charlie tersenyum tipis, dan dia tidak terburu-buru untuk bergerak, hanya berjalan menuju Davis selangkah demi selangkah. Charlie tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Davis merasakan tekanan seperti gunung, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Charlie, orang-orang itu baru saja mati dan mati. Mereka melakukan segalanya untuk membunuh kru. Aku tidak ada pembunuhan." Petik 2. Charlie akhirnya mencibir dan berkata, "Davis, apakah kamu menganggapku sebagai anak yang belum dewasa? Kamu belum memulainya, tetapi bukankah hutang darah orang-orang ini harus diperhitungkan padamu? Bersiaplah untuk bunuh diri. Orangku, sepertinya kamu." Petik 2. "Aku salah." Davis menangis keras. "Aku tidak akan berani di masa depan, maafkan aku." Charlie mengabaikan Davis, berjalan ke arah Davis dalam 2 langkah, mengulurkan tangan dan mengeluarkan surat wasiat dari sakunya, dan membuka matanya. Angin laut yang memburu meniupkan keinginan itu, tapi Charlie tetap memegangnya erat-erat. Ada juga nama yang baru saja dia tanda tangani di surat wasiat ini. Apa yang ada dalam pikirannya sekarang adalah bahwa dia tidak berdaya untuk menandatangani namanya di bawah penganiayaan terhadap Davis. Perasaan putus asa tidak akan pernah bertahan seumur hidupnya. Abis. Semakin kuat perasaan ini, semakin dalam dia membenci Davis, dan semakin dia berterima kasih kepada Xia Ruofei, penyelamat agung dari langit. Charlie membuat surat wasiat ini untuk memperkuat ide pembunuhannya. Bagaimanapun, Davis adalah saudaranya, dan air mata serta penyesalan Davis membuatnya enggan mengingat adegan masa kecilnya. Sejujurnya, dia memiliki sedikit keraguan di dalam hatinya. Namun, ketika wasiat ini diungkapkan kepadanya lagi, hatinya langsung sedingin besi. Dia sadar betul bahwa Davis bukan lagi adik laki-laki yang dia asuh ketika dia masih kecil. Sekarang Davis adalah serigala lapar dan ular berbisa. Dia benar-benar asing dengannya, akan membawa bencana bagi dirinya sendiri. Apa yang terjadi malam ini adalah sebuah pembelajaran. Memikirkan hal ini, Charlie tidak segan-segan merobek surat wasiatnya, lalu berdiri di samping pagar D dan mengangkat tangannya. Surat wasiat ini, yang memberinya pengalaman tak terlupakan, tertiup angin laut dan segera menghilang. Selanjutnya, Charlie mengabaikan air mata Davis dan memohon belas kasihan, berjalan di depannya dan berjongkok, dengan cermat memeriksa tali yang diikatkan ke pergelangan kaki Davis, dan mengencangkannya lagi. "Charlie, apa yang akan kamu lakukan?" Davis berusaha menghindar, namun sia-sia. Charlie menepuk bahu Davis sambil tersenyum, dan berkata, "Jangan khawatir, tunggu aku sebentar." Kemudian Charlie mulai menangani tubuh orang-orang besar itu secara perlahan, termasuk tubuh beberapa orang di kokpit, semuanya dibuang ke laut olehnya. Setelah hari yang sibuk, Charlie kembali ke dek kedua. Di mata Davis saat ini, Zala tampak seperti setan, dan dia berteriak, "Jangan datang! Jangan datang!" Charlie melemparkan apa yang baru saja dia temukan dari kokpit ke geladak. Itu adalah seikat tali yang panjangnya sekitar 20 atau 30 meter, dan sebuah jangkar besi yang berat. Salah satu ujung tali diikat kuat pada jangkar besi. Di atas, Charlie mengambil ujung tali yang lain dan berjalan ke arah Davis, berjongkok dan mengikat tali tersebut dengan tali yang telah mengikat Davis sebelumnya. Untuk memastikan koneksi yang aman, dia bahkan mengikatnya dengan kawat. Beberapa putaran, gunakan catok untuk mengencangkan kawat dengan kencang. Davis merasa darah di kakinya benar-benar keluar dari peredaran, tetapi ketakutan akan kematian membuatnya tidak punya waktu untuk mengurusnya. Dia terus memohon pada Charlie untuk melepaskannya, dan dari waktu ke waktu dia mengungkapkan keputusasaan. Namun, dia tidak memiliki perlawanan sedikit pun, dan hanya bisa melihat Charlie mengikat tali panjang itu. Davis sudah menebak apa yang akan dilakukan Charlie, dan dia terus memohon, "Charlie, jangan lakukan ini, demi Tuhan, jangan perlakukan aku begitu kejam, tolong." "Oh." Charlie selalu tersenyum.
Dia menarik talinya dan berkata sambil tersenyum, "Bagus, kencang." Kemudian Charlie mengangkat Davis dan berkata, "Davis, kamu berangkat." "Tidak," panggil Davis putus asa, "terus berjuang." Namun, Charlie kuat secara fisik, dan selalu bersikeras melakukan berbagai latihan, dan paha belakang Davis dipotong. Charlie membawa Davis ke sisi kiri geladak, dengan mudah mengangkatnya melewati pagar, dan melemparkannya langsung ke laut sambil berteriak gila. Davis dijatuhkan dari dek setinggi belasan meter dan jatuh ke laut dengan keras. Tali panjang yang diikatkan ke pergelangan kaki Davis dengan cepat mengikutinya. Namun karena talinya cukup panjang, saat Davis jatuh ke laut, sebagian talinya masih tertinggal di geladak. Charlie buru-buru mengambil lampu intensitas tinggi yang telah disiapkan dari samping, dan menyalakannya ke arah laut. Saat ini Davis baru saja keluar dari laut dan bernapas dengan putus asa. Meski tangan dan kakinya terluka, dia dulu pandai berenang. Selain itu, daya apung lautnya pun relatif besar sehingga tidak akan tenggelam. Tentu saja ini hanya bersifat sementara. Davis tertembak oleh cahaya yang kuat, tanpa sadar menutup matanya, dan kemudian segera berteriak, "Charlie, jangan bunuh aku, tolong tarik aku." Saat ini, ketika luka di sekujur tubuhnya terendam air laut, rasa sakit di hatinya tiba-tiba datang, namun ia sama sekali tidak menyadarinya, dan hanya ada satu pikiran di dalam hatinya, yaitu meminta maaf. Dia terlalu takut untuk mati. Charlie memandang Davis yang sedang berjuang di laut dengan tatapan yang rumit, dan berteriak, "Davis, semua orang bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan kamu tidak terkecuali. Jadi, kamu sendiri yang harus mengaku kepada Tuhan." Karena itu, Charlie berjalan beberapa langkah dan mengambil jangkar yang berat itu. Jangkar besi itu dihubungkan ke Davis dengan tali panjang. Davis menahan rasa sakit saat menginjak air, dan dia mendongak. Ketika dia melihat Charlie lagi di dekat lampu di kapal pesiar, dan dia sedang memegang jangkar besar di tangannya, dia tidak tahan. Kesedihan meratap dalam keputusasaan, "Tidak, Charlie, kamu, beri aku kesempatan." Metode kematian ini terlalu menakutkan dan menyakitkan. Ketakutan dalam hati Davis semakin besar. Charlie tidak tergerak, tapi menatap Davis yang berjuang di dalam air dengan dingin, dan bergumam, "Selamat tinggal, saudaraku." Setelah itu, dia melemparkannya dengan keras dan membuang jangkar di tangannya. Kekuatan Charlie begitu kuat hingga jangkar besi itu terbang keluar dengan tali dan jatuh ke laut dengan cipratan air. Davis menunjukkan keputusasaan dan kebencian yang tak terbatas, dan dia berteriak, "Charlie, kamu tidak akan mati. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai roh jahat. Aku mengutuk selamanya." Sebelum dia selesai berbicara, dia telah diseret ke laut oleh jangkar besi yang tenggelam, dan kemudian tenggelam tanpa sadar ke dasar laut dalam. Charlie memiliki cahaya terang di tangannya, dan menyaksikan Davis diseret ke laut oleh jangkar besi, tetapi beberapa gelembung muncul, dan segera laut menjadi tenang. Saat ini, suasana hatinya sangat rumit, dengan sensasi balas dendam dan kehilangan sekecil apapun. Satu-satunya kakak iparku di dunia yang ditangani sendiri. Charlie memegang pagar dek dengan kedua tangan, bernapas terus-menerus. Tentu saja, selama bertahun-tahun, dia telah memimpin salah satu konsorsium super terbaik di Amerika Serikat bahkan dunia. Charlie secara alami adalah sosok yang heroik. Keputusannya untuk membunuh tidak terbayangkan, dan kapasitas mentalnya sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Sebentar lagi dia akan tenang. Merasakan suasana hati, mulai dengan tenang menangani urusan selanjutnya. Dia tidak bisa mengendarai Superiah sendirian, tapi dia tidak berencana untuk berlayar kembali sama sekali. Sebelum berurusan dengan Davis dan yang lainnya, Charlie sudah memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia menjernihkan suasana hatinya, berjalan ringan ke geladak, dan sekoci tergantung di sisi kapal pesiar. Dia mengangkat terpal dari sekoci, naik ke dalam untuk memeriksa persediaan darurat, dan kemudian kembali ke geladak, mulai pergi ke setiap kabin. Charlie telah memutuskan untuk meninggalkan kapal pesiar ini. Meskipun kapal pesiar super mewah ini menghabiskan biaya pendiriannya lebih dari $1 miliar, itu juga merupakan kapal pesiar favoritnya, tetapi begitu banyak orang yang meninggal di kapal pesiar tersebut. Dia nanti tentu tidak mungkin untuk menggunakannya lagi. Yang terpenting banyak sekali awak kapal dan staf yang tewas,
bahkan jenazah mereka ditenggelamkan ke laut oleh orang-orang Davis, lalu Davis dan yang lainnya dibunuh lagi. Satu-satunya orang yang selamat adalah Charlie. Dia kembali tidak jelas sama sekali. Oleh karena itu, satu-satunya pilihannya adalah menenggelamkan kapal pesiar tersebut, lalu menaiki sekoci dan meminta bantuan. Setelah diselamatkan, dia secara alami menyatakan bahwa dia telah mengalami kapal karam, dan dia sendiri yang lolos dari hidupnya. Meski situasi ini juga terkesan agak tidak masuk akal, dalam posisi Charlie, selama ada alasan yang masuk akal, tidak ada yang akan menahan diri. Adapun Davis, tentu saja tidak pernah muncul di kapal pesiar ini. Davis dicampur ke dalam kapal pesiar ini. Kecuali beberapa antek yang ikut serta dalam operasi tersebut, tidak ada yang mengetahuinya, sehingga pada akhirnya Davis akan mengakhiri akhir yang hilang. Davis belum menikah dan tidak memiliki anak. Pada akhirnya, sejumlah kecil saham di tangannya akan diwarisi oleh Charlie. Kapal pesiar mewah ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Charlie paling sering menyukai kapal pesiar ini dan membawanya ke laut, jadi dia mengetahui dengan baik struktur dan beberapa fitur khusus dari kapal pesiar ini. Dia segera mengemasi barang-barang yang akan dibawanya. Kemudian, dari gudang kecil kapal pesiar, temukan beberapa tan dengan alat pengatur waktu dan letakkan di beberapa posisi kunci di kapal pesiar. Saat itulah kapal pesiar itu dibeli, penjual secara khusus menegaskan kepadanya bahwa posisi tersebut relatif lemah. Begitu ada situasi khusus, Anda ingin meninggalkan kapal, dan Anda tidak ingin menyerahkan kapal pesiar kepada musuh, selama posisi tersebut membuat lubang dan kapal pesiar akan segera tenggelam. Charlie mengatur waktu peledakan menjadi 20 menit, lalu buru-buru menurunkan sekoci, segera masuk ke sekoci dan meninggalkan kapal pesiar jauh-jauh. Sekoci ini bertenaga. Charlie berkendara beberapa ratus meter jauhnya, lalu menghentikan sekoci, memandangi kapal pesiar yang masih terang benderang di kejauhan. Setelah beberapa saat, terjadi beberapa ledakan tumpul di kejauhan. Charlie melihat kapal pesiar itu bergetar beberapa kali, lalu diperkirakan banyak air laut yang mengalir ke kabin, dan kapal pesiar itu segera mulai tenggelam perlahan. Proses tenggelamnya cukup cepat. Setelah beberapa saat, kapal pesiar itu sunyi senyap. Setelah beberapa kali cipratan, laut akhirnya tenang. Charlie menarik napas panjang, lalu mencari telepon satelit dari perlengkapan darurat sekoci, menemukan saluran bantuan 24 jam yang ada di dalam perusahaan kapal pesiar, dan menelepon. Setelah Siar Wofei meninggalkan kapal pesiar Charlie, jarak 10 km tiba hampir seketika, dan ia kembali ke kapal pesiar kecilnya sendiri. Luo Qingfeng segera bangkit dan memanggil, "Tuan." Siar Wofei melambaikan tangannya dan berkata, "Silakan atur napasmu. Ayo istirahat setengah jam, lalu kita cepat." "Ya Tuan." Luo Qingfeng merespons dengan cepat. Siar Wofei juga duduk bersila di dek kapal pesiarnya, dan saat menjalankan The Avenue dilanjutkan, dia juga mencurahkan sedikit energi untuk memperhatikan situasi di pihak Charlie. Bab 158. Keduanya mengatur nafas mereka untuk beberapa saat, dan kemudian terjadi beberapa ledakan tumpul di utara. Meskipun kedua kapal pesiar tersebut terpisah lebih dari 10 km, bagi para biksu awal Jindan, seperti Siar Wofei dan Luo Qingfeng, suara ledakan yang berjarak 10 km masih terdengar jelas, dan mereka bahkan dapat merasakan gelombang kejut setelah ledakan. Fluktuasi lemah yang disebabkan oleh transmisi. Luo Qingfeng segera membuka matanya, dan Siar Wofei juga mundur dari kondisi kultivasi, kekuatan mentalnya menyebar ke arah utara. Kekuatan mental Luo Qingfeng sejauh ini tidak dapat ditutupi, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, dan dia dengan hormat bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin melihat budak tua di masa lalu?" Siar Wofei telah mengetahui apa yang terjadi pada Charlie. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Hal-hal di sana tidak ada hubungannya dengan kami, kamu dapat terus menyesuaikan minatmu." Kartu nama Charlie yang terbuat dari emas murni masih ada di ruang Lingtu, tetapi Siar Wofei berpikir bahwa ia tidak akan bersinggungan dengan Charlie di masa depan. Menurutnya, ini adalah pertemuan Ping Sui. Sejak dia menghadapi ini, dia punya kesempatan untuk membantu katakan saja. Luo Qingfeng berkata dengan cepat, "Tuan, vitalitas orang tua itu telah pulih, dan dia dapat pergi kapan saja." Faktanya, Siar Wofei pada dasarnya telah pulih,
dan separuh jarak yang tersisa pada dasarnya dapat mencapai tujuan. Sekarang Luo Qingfeng berkata bahwa dia hampir pulih. Xia Ruofei berdiri dan berkata, tidak apa-apa. Ayo lanjutkan. Ya Tuan, kata Luo Lifeng. Kemudian dia segera mengorbankan pedang terbang tersebut, melangkah ke atas pedang terbang tersebut, dan pedang kerajaan itu terbang keluar dari kapal pesiar. Karena Xia Ruofei masih berada di kapal pesiar, Luo Qingfeng tidak berani terbang tinggi. Itu tidak menghormati tuannya. Dia mengendarai pedang terbang itu hampir melayang di dekat laut. Xia Ruofei juga mengeluarkan pedang peri Biou dan langsung terbang. Kemudian Luo Qingfeng melihat tangan Xia Ruofei lagi, dan kapal pesiar sepanjang 10 meter itu menghilang begitu saja. Rupanya Xia Ruofei telah menerima senjata penyimpanan ajaib. Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa senjata sihir penyimpanan Xia Ruofei cukup besar, tetapi juga dapat dilihat bahwa kekuatan mental Xia Ruofei sangat kuat untuk menggunakan senjata sihir penyimpanan untuk mengumpulkan item, bahkan sama dengan ruang peta roh, untuk mengumpulkan barang. Semakin besar ukurannya, semakin berat bobotnya. Semakin besar kekuatan mentalnya, semakin besar kapal pesiar yang dapat dengan mudah disingkirkan Xia Ruofei, kekuatan mentalnya yang kuat terlihat jelas. Faktanya, bahkan orang biasa, meskipun mereka mendapatkan cincin penyimpanan teratas, tidak ada gunanya karena dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Kekuatan mental orang biasa belum dimanfaatkan. Hanya sedikit orang yang memiliki sifat relatif kuat. Kebanyakan orang sangat lemah, dan bahkan mereka yang memiliki kekuatan mental bawaan yang relatif kuat tidak memahami metode penerapannya. Beberapa kemampuan yang berbeda dari orang biasa, seperti yang memiliki berbagai fungsi khusus, kebanyakan adalah orang yang memiliki kekuatan mental bawaan yang lebih kuat dari orang biasa. Setelah Xia Ruofei menyimpan kapal pesiarnya, dia menyapa Luo Qingfeng, dan keduanya terus terbang menuju benua Amerika ke arah timur laut. Charlie Koch di sana meminta bantuan dengan telepon satelit dan menunggu dengan sabar di Sekoci untuk meminta bantuan. Sekoci yang dilengkapi kapal pesiar ini sangat canggih. Itu dapat mengirimkan informasi posisi keluar 24 jam sehari. Ia juga memiliki cukup makanan dan air minum. Selama tidak terlalu sial, Charlie bisa merasa nyaman. Di Sekoci setidaknya selama 10 hari. Karena Sekoci juga dilengkapi dengan peralatan satelit canggih, Charlie bahkan bisa terhubung ke internet di lautan luas ini. Jadi dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya. Dia baru saja membunuh adik laki-lakinya sendiri. Suasana hatinya tidak sepenuhnya tenang untuk beberapa saat. Charlie mengemudikan Sekoci ke utara, dan kapal pesiarnya tenggelam di laut, dan ada banyak sekali mayat yang tenggelam ke laut di sini. Dia sendirian di laut yang gelap, bahkan seorang ateis. Akan ada rasa panik di hatinya, belum lagi orang yang tidak ingin dia selamatkan menemukan petunjuk apapun di kawasan laut ini, jadi satu-satunya cara adalah dengan menjauhkan tempat yang diselamatkan itu sejauh mungkin. Sekoci tersebut juga memiliki sistem navigasi satelit, dan dia akan berkendara selama beberapa jam ke arah benua, dan kemudian menunggu di sana. Dalam keadaan normal, penyelamat harus datang lebih cepat. Meski jauh dari daratan, radius penerbangan helikopter tidak bisa dijangkau. Hanya pesawat sayap tetap yang dapat digunakan untuk pencarian dan penyelamatan. Pada saat yang sama, kapal diberangkatkan untuk mencari sesuai dengan sinyal posisi yang dipancarkan oleh chip di Sekoci. Jadi saat kapal berlayar, helikopter juga akan lepas landas dan mencari di perairan terdekat. Kapal tersebut tidak akan kembali ke kapal penyelamat untuk memasok sampai bahan bakarnya hampir habis. Jadi, Charlie berharap besok malam, paling lambat lusa, pasukan penyelamat bisa sampai di sini. Xia Ruofei dan Luo Qingfeng terus terbang ke arah timur laut. Setelah beberapa saat, posisi Sekoci Charlie berada di luar jangkauan telekinesis Xia Ruofei. Xia Ruofei melirik ke belakang ke arah Charlie dan berkata diam-diam, kalau begitu kamu bisa meminta berkah. Jika kamu tidak bisa selamat dari ini, atau jika kamu menghadapi badai di laut, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak beruntung. Itu, Xia Ruofei dan Luo Qingfeng terbang dengan kecepatan tinggi di bawah malam, dan perburuan angin laut terhalang dari pelindung vitalitas. Keduanya berdiri dengan tenang di atas pedang terbang. Di penghujung hari, Xia Ruofei akhirnya melihat garis besar daratan muncul di bayangan dekat cakrawala ketika sedikit perut ikan putih muncul.
Saya telah terbang di atas laut selama lebih dari 10 jam, dan saya dapat melihat laut yang tak berujung. Pemandangan laut dan langit seperti ini sungguh spektakuler, namun jika dilihat 10 jam berturut-turut sebenarnya sangat membosankan. Akhirnya melihat daratan, Xia Ruofei tidak bisa menahan nafas panjang. Kedepannya, penerbangan jarak jauh seperti ini masih kurang bagus, dan hati saya terlalu lelah. Jika tidak terlalu mendesak, dia lebih suka naik pesawat, meskipun pesawatnya lebih lambat dari Yujian. Xia Ruofei mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa posisi GPS, dan menemukan bahwa rute penerbangannya kira-kira benar, dan pada dasarnya tidak banyak penyimpangan. Dia menemukan posisi Coatzacoalcos, menyempurnakan arah penerbangan, dan membawa Luo Qingfeng ke tujuannya. Wang Shan berlari dengan seekor kuda mati. Padahal kalau dilihat dari garis pantainya pun mirip. Jelas sekali, mereka sudah bisa melihat daratan, namun dengan kecepatan terbang pedang kerajaan, keduanya masih terbang lebih dari setengah jam sebelum akhirnya mencapai daratan. Setelah memasuki daratan, Xia Ruofei dan Luo Qingfeng menyesuaikan ketinggian penerbangan lebih tinggi, pada dasarnya terbang di atas awan. Hal ini tentu saja agar tidak mengejutkan dunia. Selain itu, Xia Ruofei sengaja menghindari sekitar jalur penerbangan sipil. Ini akan menjadi masalah besar jika dia menamparkan pesawat penerbangan sipil. Xia Ruofei selalu ragu, ada begitu banyak pesawat di masyarakat modern. Bisa dikatakan ribuan pesawat terbang pada waktu yang sama dan kapan saja di rute tersebut. Jika para biksu di atas zaman Jin dan terbang dengan pedang, mengapa tidak ada yang pernah menyaksikan peri ini? Saya belum pernah mendengar tentang tabrakan pesawat. Dia bertanya kepada Luo Qingfeng tentang masalah ini di jalan, dan kemudian dia mengetahui kebenarannya. Pertama, ketika manusia memasuki era penerbangan, lingkungan budidaya bumi sudah mulai rusak, terutama dalam kurun waktu 20 hingga 30 tahun. Oleh karena itu, jumlah biksu pada periode Jindan sebenarnya semakin sedikit. Pada usia sekitar, aura bumi sudah tandus. Mereka tidak dapat berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, dan secara alami mereka perlahan-lahan mati. Meskipun gerbang utama hampir tidak dapat membudidayakan para biksu di masa pemurnian, mereka ingin menerobos ke lingkungan tandus ini Jindan hanyalah sebuah mimpi, sehingga jumlah biksu selama periode Jindan telah berkurang. Selain itu, bahkan para biksu zaman Jindan yang ada, banyak dari mereka yang sudah cukup umur atau bahkan mendekati batas usia, bagaimana mereka biasanya dengan santai dan anggun mengendalikan pedang terbang untuk terbang berkeliling. Jadi sebenarnya hanya sedikit sekali biksu yang terbang di era ini. Selain itu, biksu yang bisa menerbangkan pedang relatif kuat. Meskipun Luo Qingfeng jauh lebih buruk daripada Xia Ruofei, kekuatan mentalnya juga dapat menjangkau belasan mil. Dengan fungsi kewaspadaan mental, dalam banyak kasus dapat menghindari situasi yang tidak terduga. Xia Ruofei juga memahami bahwa, meskipun para praktisi dan dunia biasa terkait erat, pada kenyataannya, mereka sudah menjadi dua kelompok dengan manusia biasa, bahkan pada tingkat kehidupan yang berbeda, sehingga para praktisi juga akan mencoba untuk menghindari persimpangan yang tidak perlu dengan dunia biasa. Setelah 2 jam penerbangan, keduanya melintasi perbatasan Meksiko dan akhirnya sampai di seberang Teluk Meksiko. Xia Ruofei dan Luo Qingfeng menemukan tempat yang tenang di dekat pelabuhan Coatzacoalcos dan menurunkan ketinggian mereka, dan menyingkirkan pedang terbang itu. Luo Qingfeng bertanya, "Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya?" Xia Ruofei berkata sambil mengeluarkan ponselnya, "Pertama, teleponlah orang yang bisa dihubungi di sini." "Ya, saudara laki-laki Hongmen juga orang Cina. Jangan panggil aku master di depan orang lain, panggil saja aku Tuan Xia." Petik 2. "Ya Tuan," Luo Qingfeng berkata dengan hormat. "Juga, apakah kamu ingin mengubah penampilanmu?" Xia Ruofei bertanya. Xia Ruofei baru saja mengubah penampilannya menjadi musim panas. Luo Qingfeng mengagumi metode Xia Ruofei yang dengan santai mengubah penampilannya. Metode ini sangat baru bahkan bagi para praktisi. Luo Qingfeng berkata, "Saya tidak membutuhkannya. Tuan, para budak tua berlatih di gerbang sepanjang tahun, dan jarang berjalan di dunia sekuler. Tidak masalah jika mereka menunjukkan penampilan asli mereka kepada orang-orang." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Oke,
Luo Qingfeng sangat masuk akal, karena Xia Ruofei perlu tampil di depan umum sebagai ketua perusahaan Taoyuan dari waktu ke waktu, jadi dia sering perlu mengubah penampilannya, dan Luo Qingfeng tidak perlu. Misalnya, kali ini, jika Xia Ruofei muncul di Meksiko dengan penampilannya sendiri, dia pasti akan meninggalkan catatan di berbagai fasilitas pemantauan, dan pihak Bea Cukai tidak memiliki catatan masuk dan keluarnya. Akan merepotkan bagi siapapun untuk menyadarinya. Saat berbicara dengan Luo Qingfeng, Xia Ruofei telah memanggil nomor telepon yang disediakan oleh Li Yifu dari ponselnya dan langsung menelepon. Ponsel ini bukan yang biasa digunakan Xia Ruofei. Dia membeli ponsel, kartu yang dipasang di dalamnya bersifat anonim, dan dia membuka roaming internasional. Saat dia tampil sebagai musim panas, dia menggunakan ponsel ini. Telepon genggam. Panggilan itu dengan cepat dijawab. Setelah 5 atau 6 dering, pihak lain menjawab panggilan tersebut. Xia Ruofei pertama kali mendengar suara menguap, dan kemudian bertanya dengan suara lelah, "Siapa?" "Teleponlah sepagi ini." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, "Ini aku." Dia dan Luo Qingfeng sama-sama orang Tionghoa, dan Luo Qingfeng sangat mencolok dalam balutan kemeja panjang, tentu saja mustahil bagi pihak lain untuk mengenali orang yang salah. Xia Ruofei juga mendengar bahwa suara pemuda ini tidak sama dengan Zhang Chao yang baru saja menjawab telepon, dan bukan Zhang Chao yang datang, jadi Xia Ruofei bertanya lagi, "Siapa nama belakang saudaramu?" Pemuda itu berkata dengan cepat, "Tuan Xia, sama-sama. Nama saya Lu Chunfeng, panggil saja saya Xiao Lu. Saudara Chao meminta saya untuk mengambil yang kedua." "Tuan Lu, Anda telah bekerja keras." Xia Ruofei tersenyum. "Di mana dan di mana? Mereka semua adalah saudaraku sendiri." "Tuan Xia masih menjadi utusan khusus Yishu, sama-sama." Lu Chunfeng berkata cepat, "Silakan masuk ke mobil." Setelah Xia Ruofei dan Luo Qingfeng masuk ke dalam mobil bisnis, mobil itu berbalik dan pergi dari pelabuhan. Lu Chunfeng, yang duduk di kursi penumpang depan, berbalik dan menjelaskan, "Tuan Xia, saudara Chao tinggal jauh. Dia takut mereka berdua akan menunggu lama, jadi izinkan saya datang menemui Anda terlebih dahulu, dan tolong maafkan aku." Petik 2. Di mana itu merepotkanmu? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Pelabuhan Coatzacoalcos sangat besar. Mobil sampai di tujuannya setelah berkendara sekitar 10 menit, dan saat ini mereka masih berada di dalam area pelabuhan. Xia Ruofei melihat bahwa ini adalah bangunan berlantai 5 dengan papan bertuliskan, "Perusahaan Pengiriman Huafeng," dalam bahasa Mandarin tradisional. Ada juga gudang besar yang terhubung di bagian belakang gedung ini, yang seharusnya menjadi gudang perusahaan pelayaran. Mobil melaju langsung ke halaman perusahaan pelayaran dan berhenti. Lu Chunfeng segera keluar dari mobil dan memimpin Xia Ruofei dan Luo Qingfeng ke perusahaan pelayaran. Dia membawa mereka berdua ke ruang tamu di lantai pertama. Dia menyajikan teh panas dan berkata, "Tuan Xia, saudara Chao akan datang dari rumah. Mungkin perlu waktu agak lama." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu boleh pergi dan pergi. Kita istirahat saja di sini sebentar." Lu Chunfeng menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya baik-baik saja. Sebelum Cao Cao datang, tugas saya adalah menerima 2 orang. Tuan Xia, apakah Anda berasal dari Amerika Serikat?" Perbatasan Amerika dan Meksiko. Menurut Zhang Chao, perjalanan Xia Ruofei adalah untuk membantu Li Yifu lagi. Aset Li Yifu, sebagian besar berada di Amerika Serikat dan kantor pusat perusahaan berada di Los Angeles. Oleh karena itu, Lu Chunfeng mengira bahwa Xia Ruofei pasti berasal dari Amerika Serikat. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Ini mungkin tidak nyaman." Lu Chunfeng berkata dengan cepat, "Saya mengerti. Saya mengerti. Tuan Xia, saya salahkan saya karena berbicara, jangan salahkan Anda." "Tidak, Xia Ruofei berkata, "tapi kali ini kita akan melakukan hal-hal yang lebih sensitif, jadi tidak nyaman untuk mengungkapkan terlalu banyak." Ya, Lu Chunfeng berkata dengan cepat, "Kamu minum teh. Kamu minum teh. Aku mengerti peraturannya. Aku hanya menyalahkanku karena banyak bicara." Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar pintu. "Afeng, apakah kamu bertanya lagi?" Lu Chunfeng gemetar ketakutan, dan dengan cepat menyempitkan lehernya dan mundur. Xia Ruofei mendengar suara ini dan segera berdiri sambil tersenyum dan berkata, "Ini Tuan Zhang Chao."
Bagi praktisi, mereka tidak akan pernah melupakan suara yang pernah mereka dengar. Meskipun Zhang Chao mengucapkan sepatah kata pun, Xia Ruofei tahu bahwa dia pasti orang yang sama yang baru saja menjawab telepon. Orang yang masuk secara alami adalah Zhang Chao. Dia melangkah masuk dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Tuan Xia, saya bergegas ke sini segera setelah saya menerima telepon Anda. Saya tidak berharap untuk mengambil langkah atau santai saja." Tamu yang terhormat, Lu Chunfeng di atas pihak tidak dapat menahan diri untuk diam-diam berbisik. Dia tahu bahwa Zhang Chao tinggal setidaknya 40 menit berkendara dari sini, dan mereka langsung sampai ke tempat Xia Ruofei sedang menunggu mobil ketika mereka menerima telepon Zhang Chao, tidak ada penundaan. Saya segera kembali, dan waktu perjalanan pulang pergi bertambah menjadi sekitar 20 menit. Dan bahkan jika Zhang Chao menjatuhkan telepon dan segera bergegas ke perusahaan pelayaran, mungkin juga Xia Ruofei dan Luo Qingfeng tiba begitu saja, cepat dalam perjalanan dan minum beberapa teguk air setelah memasuki rumah, mengobrol dengan Lu Chunfeng. Zhang Chao sudah ada di sini, yang pada dasarnya adalah masalah kaki depan dan belakang. Seberapa besar perhatian Zhang Chao pada keduanya? Lu Chunfeng juga tahu bahwa keduanya dikirim oleh Li Yifu. Dia tidak jelas tentang informasi orang dalam lebih lanjut. Faktanya, ketika Li Yifu menelepon Zhang Chao, dia menjelaskannya dengan sangat formal. Bagi Zhang Chao, dia harus melakukan yang terbaik untuk Xia Ruofei. Dalam kata-katanya, Xia Ruofei sangat dikagumi, bahkan dengan sedikit rasa hormat. Li Yifu adalah seorang veteran Hongmen dan memiliki sumber keuangan yang super. Posisinya di Hongmen sangat menyendiri. Zhang Chao hanyalah orang kecil yang bertanggung jawab atas cabang Hongmen di Meksiko. Status keduanya sangat berbeda. Li Yifu di mana dia dipercayakan dengan sungguh-sungguh, beraninya dia kendur sedikit pun. Xia Ruofei tertawa sambil tersenyum, "Di mana itu? Kami menyusahkan Tuan Zhang." Zhang Chao berkata dengan cepat, "Tuan Xia, jangan katakan itu. Orang Hongmen adalah sebuah keluarga. Belum lagi Yishu adalah yang tertua dari orang Hongmen kita dan senior yang sangat dihormati semua orang. Bisnisnya adalah bisnis kita. Bagaimana kita bisa berbicara tentang masalah?" Selanjutnya, Zhang Chao memandang Lu Chunfeng lagi dan berkata, "Tuan Xia, anak laki-laki itu pandai dalam segala hal, tidak bisa mengendalikan mulutnya, dan suka bertanya tentang apapun yang harus atau tidak boleh dia ketahui. Jika ada adalah sesuatu yang menyinggung perasaanmu, orang dewasamu punya banyak hal, jadi jangan beri dia pengetahuan umum." Petik 2. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Tuan Zhang sangat serius, kami belum berterima kasih kepada Tuan Lu atas sambutan hangatnya. Bagaimana dia bisa menyalahkannya?" Lu Chunfeng diam-diam merasa lega. Dia menemukan punggungnya berkeringat. Ketika Xia Ruofei mengatakan itu tidak nyaman, dia menyadari bahwa dia berbicara cepat lagi. Meskipun dia terlihat baik dan baik hati, dia adalah manusia dan binatang. Kelihatannya tidak berbahaya, tapi mereka adalah orang-orang di sekitar kakak laki-laki Hongmen, Li Yifu. Semua orang besar ini melakukan hal-hal besar. Saya tidak tahu apakah mereka lurus dan jujur. Ini adalah hal yang tabu. Untungnya, ada banyak orang dewasa, dan mereka tidak marah. Lu Chunfeng juga diam-diam berkata pada dirinya sendiri, "Di masa depan, kamu benar-benar harus mengendalikan mulutmu, jika tidak, kamu mungkin akan menimbulkan banyak masalah bagi dirimu sendiri." Setelah beberapa kata malu, Xia Ruofei berkata, "Tuan Zhang, Tuan Li seharusnya berkoordinasi dengan Anda, bukan? Kami berdua ada di sini kali ini dan siap untuk mengambil barangnya." Zhang Chao berkata dengan cepat, "Tidak masalah. Paman Yi sudah memesan." "Tuan Xia, apakah Anda harus datang ke Meksiko untuk pertama kalinya? Apakah menurut Anda ini akan berhasil? Saya akan membuat makan siang di siang hari, mari kita makan bersama." Xia Ruofei berkata dengan lembut, "Tuan Zhang, Anda tidak perlu makan, kami sedang terburu-buru, dan kami siap berangkat ketika kami menerima barangnya." Zhang Chao berkata, "Apakah kamu tidak harus makan meskipun kamu sedang sibuk?" Keduanya datang ke Meksiko dan tiba di Coatzacoalcos. "Jika paman tahu bahwa aku tidak meninggalkanmu makan, aku akan menyalahkanku. Saya juga mengetahui bahwa Anda sedang terburu-buru, jadi saya tidak ingin meninggalkan Anda terlalu banyak. Makan siang di siang hari itu seperti minum anggur dan minum anggur bersama."
Soalnya, ini hampir jam 8 dan sudah hampir waktunya makan, kan? Xia Ruofei tidak berniat tinggal untuk makan malam. Rencananya adalah terbang kembali bersama Luo Qingfeng langsung setelah mengambil barang-barang itu. Jika berjalan lancar, dia bisa kembali ke Pulau Taoyuan pada malam hari. Tidak perlu berlama-lama di sini. Selain itu, Xia Ruofei tahu bahwa jika dia bersikeras untuk mengambil barang dan segera pergi, Zhang Chao pasti tidak akan memaksa mereka untuk tinggal. Dia tidak bisa membiarkan Li Yifu menelepon Zhang Chao dan masalahnya akan terpecahkan. Saat Xia Ruofei hendak melanjutkan pengunduran dirinya dengan sopan, seorang pria muda berjaket kulit hitam masuk dan melihat. Dia ragu-ragu sejenak, tapi berjalan ke ruang tamu. Dia langsung menemui Zhang Chao dan berbisik padanya. Beberapa kata, Zhang Chao mendengar alisnya sedikit terangkat, tapi ekspresinya segera kembali tenang. Dia berkata dengan ringan, "Aku tahu, aku akan menanganinya sebentar lagi." "Ya, Chao." Pemuda itu membungkuk sedikit, lalu keluar dari ruang resepsi. Zhang Chao kemudian berkata kepada Xia Ruofei sambil tersenyum, "Tuan Xia, meskipun Anda sedang terburu-buru, Anda selalu harus memeriksa barang saat Anda menerimanya. Jumlahnya cukup banyak. Saya kira sudah hampir waktunya untuk makan siang, beri aku wajah dan beri aku kesempatan untuk melakukan yang terbaik dari Tuan Tanah, bukan?" Petik 2. Xia Ruofei mengerang sedikit dan mengangguk, lalu ganggu. Zhang Chao mendengar kata-kata kegembiraan, dan berkata sambil tersenyum, "Dengan senang hati kami mengundang Tuan Xia. Tuan Xia, ayo lakukan ini. Sekarang saya akan membiarkan Anda membawa Anda ke inspeksi. Masih ada yang harus dilakukan dengan perusahaan kita. Aku tidak bersamamu. Saat aku makan di siang hari, aku akan menghormatimu untuk minum sedikit." Tanda seru. Xia Ruofei mengangguk. Zhang Chao mengangguk. Dia memberi isyarat kepada Lu Chunfeng dan berkata, "Feng, bawalah 2 tamu terhormat ke gudang untuk memeriksa barang. Barang Paman Yi ada di dalam wadah, ini nomor wadahnya." Berbicara, Zhang Chao menyerahkan catatan kepada Lu Chunfeng, dan kemudian melanjutkan, "Ingat, bahwa Tuan Xia dan mereka menemukan wadahnya, pergi setelah segel timah dibuka, jangan ganggu pemeriksaan Tuan Xia." Lu Chunfeng tahu bahwa barang itu pasti sedikit sensitif, dan dia merasa tidak nyaman untuk hadir. Dia segera berkata, "Mengerti. Saudara Chao, yakinlah, biarkan aku." Zhang Chao mengangguk, lalu mengaku bersalah kepada Xia Ruofei dan Luo Qingfeng, dan buru-buru meninggalkan ruang tamu. Di bawah kepemimpinan LV Chunfeng, Xia Ruofei dan Luo Qingfeng melewati kawasan pejalan kaki di lantai pertama perusahaan pelayaran dan langsung menuju ke gudang di belakang. Gudang ini sangat besar, sekilas terdapat setidaknya ribuan kontainer, dan gudang tersebut sangat kosong. Kalau penuh, saya khawatir bisa menampung ribuan kontainer. Lu Chunfeng sangat mengetahui situasi di sini, dan dia juga mendapat kesan tentang wadah yang dikatakan Zhang Chao. Kontainer yang dikirim 2 hari sebelumnya sangat berat, seharusnya dikirim kemarin, namun tiba-tiba dihentikan. Lu Chunfeng ingat perkiraan luas wadah ini. Dia mengajak Xia Ruofei dan Luo Qingfeng berjalan melewati gudang, dan menemukan wadah biru tua ini beberapa saat kemudian. Beberapa kontainer lain disatukan, namun yang ini ditempatkan terpisah, dan tidak ada kontainer lain di dekatnya, sehingga sangat mudah untuk menemukannya. Lu Chunfeng meminta para pekerja di gudang untuk menemukan peralatan, membuka segel timah wadah, dan kemudian dia tidak membuka pintu. Dia berkata langsung kepada Xia Ruofei, "Tuan Xia, Anda hanya perlu membuka pintu untuk inspeksi, itu, aku diperintahkan untuk kehilangan temanku dulu." Petik 2. Xia Ruofei tersenyum, "Oke, kerja keras." Lu Chunfeng segera pergi bersama pekerja yang datang untuk membuka segel. Ia juga secara khusus menginstruksikan kepada pengurus di sini untuk menjauhi area kontainer dan tidak membiarkan siapapun mengganggu pemeriksaan mereka berdua di masa lalu. Setelah LV Chunfeng pergi, Luo Qingfeng segera bingung, "Tuan, mengapa Anda tidak mengambil barangnya saja dan pergi?" Luo Qingfeng benar-benar sedikit bingung. Apa yang salah dengan orang-orang duniawi ini? Sedangkan untuk pemeriksaan Zhang Chao, butuh waktu. Ini bukan masalah bagi para praktisi, belum lagi kekuatan mental Xia Ruofei setidaknya sedikit terhanyut. Isi wadahnya jelas, tidak sama sekali. Luangkan waktu untuk memeriksanya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Awalnya saya ingin langsung, tetapi Zhang Chao ini tampaknya dalam masalah.
Orang-orang banyak membantu kami, dan ada dupa dengan Yifu. Sejak kami bertemu, kami tidak melakukannya. Saya berdiri bermalas-malasan, jadi untuk sementara saya memutuskan untuk tinggal dan melihat apa yang terjadi. Pria berjaket kulit baru saja masuk ke ruang tamu dan Zhang Chao membisikkan isinya. Xia Ruofei mendengar dengan jelas. Dia tahu bahwa Zhang Chao sedang dalam masalah, seperti yang dia katakan kepada Luo Qingfeng. Lagi pula, pembelian senjata itu dijalankan oleh orang Hongmen, Meksiko. Sekarang mereka berada dalam masalah, tidak pantas bagi mereka untuk pergi. Kebetulan Zhang Chao juga antusias menyimpannya untuk makan malam, jadi Xia Ruofei memutuskan untuk tinggal di sini dulu. Jika Zhang Chao dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, maka Xia Ruofei tidak mengetahuinya, ambil barangnya dan segera pergi setelah makan siang. Jika Zhang Chao tidak bisa mengatasinya, maka Xia Ruofei akan membantunya dengan cara yang tepat, dan itu tetap baik. Luo Qingfeng mendengar kata-kata itu tiba-tiba menyadari, berkata, ternyata pemiliknya punya rencana lain, budak tua itu terlalu banyak berpikir. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, bukan apa-apa. Kamu jarang hidup di dunia biasa. Mungkin tidak begitu jelas. Tentang dunia manusia, ini normal. Ya, Luo Qingfeng bertanya dengan hormat, Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xia Ruofei menunjuk ke wadah itu sambil tersenyum, dan berkata, tentu saja ini pemeriksaannya, setidaknya kita harus melakukan hal seperti itu. Faktanya, dalam waktu singkat ini, Xia Ruofei telah memindai seluruh wadah dengan kekuatan mentalnya. Setiap jumlah senjata dan peralatan di dalamnya jelas. Bandingkan dengan daftar pembelian yang dibuat sendiri. Hongmen di Meksiko sangat efektif. Tidak ada kesalahan dalam jumlah senjata. Tidak ada kesalahan dalam satu poin pun. Semua peralatan dikemas dalam berbagai kategori dan ditumpuk rapi dalam wadah. Tentu saja tidak perlu membuka kotak untuk diperiksa, tetapi Xia Ruofei hanya mengatakan untuk melakukannya. Luo Qingfeng berkata dengan cepat, ya. Tuan. Lalu dia berlari dan membuka pintu kontainer. Sebuah kotak berisi senjata rapi, peluru, granat, rompi anti peluru, dan perlengkapan tambahan lainnya muncul di depan mereka berdua. Peralatan ini diatur dengan sangat berbeda urutannya, dan semuanya diikat dengan tali untuk mencegah tergelincir selama transportasi. Luo Qingfeng juga melihat wadah itu untuk pertama kalinya. Dia akhirnya mendapat kesan intuitif tentang volume kumpulan barang ini. Dia diam-diam bergumam di dalam hatinya. Untungnya, pemiliknya memiliki senjata ajaib dengan ruang penyimpanan yang cukup, jika tidak, kotak besi besar ini dengan cincin penyimpanannya yang dingin, toh tidak bisa muat. Xia Ruofei membawa Luo Qingfeng ke dalam wadah. Dia membuka beberapa kotak dan bermain dengan senjata dan perlengkapan di dalamnya. Kali ini, sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh Komandan Kompi Lama Masun, Xia Ruofei melengkapi penjaga dengan semua perlengkapan Amerika. Saat dia bertugas di Serigala Tunggal, dia juga memiliki kesempatan untuk menghubungi peralatan tersebut. Bagaimanapun, Serigala yang sendirian adalah unit khusus. Walaupun perlengkapan ala Amerika tidak akan dimasukkan ke dalam perlengkapan standar Lone Wolf, namun para anggota Lone Wolf pada dasarnya harus dilatih dalam penggunaan, pembongkaran, dan perakitan, sehingga jika perlengkapan mereka sendiri di medan perang di masa depan. Ketika senjata rusak atau hancur, dan ada kemungkinan untuk menyita peralatan yang digunakan musuh, anggota Serigala Tunggal juga dapat menggunakannya dengan terampil. Xia Ruofei mengambil senapan mesin ringan M4 yang paling umum digunakan oleh militer AS dan dengan terampil membongkar senjata itu menjadi beberapa bagian. Dari sudut pandang profesional Xia Ruofei, wajar jika melihat bahwa kumpulan peralatan ini masih baru, dan kualitasnya sangat baik. Tampaknya meski harga yang diminta penyelundup senjata lebih tinggi, namun barang yang disediakan cukup dapat diandalkan. Xia Ruofei mengisi ulang pistolnya dan memasukkannya ke dalam kotak. Kemudian dia membuka kotak itu secara acak dan memeriksa peralatan di dalamnya. Perlengkapan ini bisa dikatakan bermacam-macam dan lengkap, selain M4 genggam, ada helm digital profesional, komputer pribadi yang dipasang di bahu, night vision militer AS, senapan serbu SR-47, senapan anti peralatan M82A1, serta beberapa senjata anti-armor canggih,
peralatan pendeteksi partisi, mikrodrone, tentunya termasuk pakaian anti peluru terbaru dan pakaian tempur serta sepatu bot tempur. Dapat dikatakan bahwa kumpulan peralatan dan senjata ini cukup untuk mempersenjatai penjaga berskala 100 orang, dan tidak ada masalah dalam menyelesaikan tugas pertahanan pulau secara normal. Ketika Xia Ruofei bertugas di ketentaraan, dia suka mempelajari perlengkapan pasukan asing. Saat ini, beberapa peralatan dalam batch ini merupakan perlengkapan standar terbaru yang diganti dalam 2 tahun terakhir. Bahkan Xia Ruofei sendiri belum menguasainya, jadi dia memainkannya dengan penuh minat berdiri. Luo Qingfeng di samping tampak sangat bingung, dia tidak tahu mengapa gurunya, sebagai biksu dari zaman Jindan, begitu tertarik dengan senjata sekuler ini. Meski senjata yang dikembangkan oleh dunia sekuler ini memang sangat ampuh, namun bagi para biksu, kekuatan mereka sendiri lebih penting. Para praktisi memiliki konsensus bahwa mengandalkan kekuatan eksternal selalu merupakan sebuah jalan, dan hanya menjadi kuatlah yang benar, kuat. Sebagai seorang praktisi yang berlatih di Zhongmen sepanjang tahun dan hidup terisolasi dari dunia, Luo Qingfeng benar-benar kesulitan memahami pemikiran sebenarnya dari orang-orang yang telah hidup di dunia sekuler seperti Xia Ruofei. Tentu saja, Xia Ruofei tidak sepenuhnya tenggelam dalam kesenangan mainan baru itu. Faktanya, kekuatan mentalnya selalu berbeda. Di satu sisi, ini mencegah orang melakukan invasi secara tidak sengaja. Lagi pula, kumpulan senjata ini cukup untuk melengkapi sebuah perusahaan yang begitu besar. Banyak sekali senjata yang bertumpuk di gudang, jika dibagikan pasti akan menimbulkan masalah pada pintu air di Meksiko. Di sisi lain, Xia Ruofei juga memantau situasi di pihak Zhang Chao dengan kekuatan mentalnya. Meskipun gudang ini sangat besar, kekuatan mental Xia Ruofei cukup untuk menempuh jarak 10 km. Kalau dalam keadaan batas, jarak 15 km nyaris tidak bisa dicapai. Oleh karena itu, pembangunan perusahaan pelayaran di depan secara alami juga diawasi oleh Xia Ruofei. Dalam jangkauan, Zhang Chao memang sedang sakit kepala sekarang. Tepatnya, masalah ini telah mengganggunya selama beberapa waktu dan belum terselesaikan. Hari ini, utusan khusus yang dikirim oleh Li Yifu sedang menyerahkan senjata-senjata ini, tetapi beberapa hal muncul lagi di depan pintunya, membuatnya sangat marah. Masalah Zhang Chao sebenarnya sangat sederhana. Beberapa orang memperhatikan perusahaan pelayaran Huafeng yang dipimpinnya. Tepatnya, beberapa orang telah memperhatikan tanah dan gudang perusahaan pelayaran Huafeng. Perusahaan pengiriman Huafeng adalah sebuah industri di Hongmen, Meksiko. Dalam arti tertentu, Zhang Chao hanyalah seorang manajer profesional. Namun, Hongmen berbeda dengan perusahaan biasa. Misalnya, Zhang Chao, seorang murid Hongmen yang pada dasarnya berada di peringkat menengah di cabang Meksiko, memiliki tingkat loyalitas yang tinggi. Dia tentu saja tidak akan menunggu industri Hongmen dianeksasi. Masalahnya, orang yang menatap tanah ini agak besar. Sisi lainnya adalah Gulf Group, geng narkoba terkenal di Meksiko. Meksiko adalah negara yang aneh. Dari segi efektivitas tempur, yang terkuat bukanlah tentara atau polisi, melainkan geng narkoba besar dan kecil. Tingkat perlengkapan militer dan polisi Meksiko relatif baik di antara negara-negara dunia ketiga, namun masih kalah dengan geng narkoba. Geng narkoba ini pada dasarnya adalah peralatan Amerika. Ini juga yang dipilih Li Yifu sebelumnya. Alasan pembelian senjata oleh penyelundup di Meksiko adalah karena peralatan Amerika di negeri ini benar-benar kebanjiran. Gulf Group adalah salah satu geng narkoba paling kuat di Meksiko. Untuk melawan polisi, Gulf Group bahkan mendirikan cabang bernama Los Zetas. Los Zetas ini adalah unit paramiliter grup Teluk. Perlengkapannya cukup baik dan konsep taktisnya sangat maju. Pasukan khusus Meksiko bukanlah lawan mereka. Faktanya, semua geng narkoba di Meksiko menggabungkan kekuatan mereka. Sangat mudah untuk menghancurkan tentara dan polisi Meksiko. Apalagi didorong oleh kepentingan, pemerintah juga sangat asteris. Banyak pejabat yang berinisiatif menjadi payung bagi geng penyelundup narkoba. Yang berlebihan adalah bahwa geng-geng di Meksiko sepenuhnya mampu menggantikan pemerintah, dan mereka sendiri bisa menjadi presidennya. Alasan mengapa dia tidak berani melakukan ini adalah karena khawatir akan keterlibatan organisasi internasional, terutama negara tetangga yang kuat, Amerika Serikat, yang sangat ingin melihatnya
Begitu kekuatan asing melakukan intervensi, rantai industri penyelundupan narkoba di Meksiko akan terpukul keras. Karena alasan inilah pemerintah Meksiko dapat melanjutkannya hingga saat ini. Para pecandu narkoba lebih memilih mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk menyuap pejabat senior guna mempertahankan rantai peredaran narkoba mereka, dibandingkan berpikir untuk menggantikan mereka. Yang termiskin tentunya adalah TNI dan Polri yang memerangi bandar narkoba di garis depan. Orang-orang ini mempunyai upah yang sangat rendah, namun pekerjaan mereka sangat berbahaya. Menurut statistik, puluhan ribu anggota militer dan polisi telah tewas di tangan geng-geng tersebut dalam beberapa tahun terakhir sejak geng tersebut populer di Meksiko. Pembunuhan di Meksiko setiap tahunnya dimulai dengan angka puluhan ribu, menunjukkan bahwa geng-geng tersebut merajalela. Perusahaan pengiriman Huafeng yang mengincar adalah kekuatan utama grup teluk di antara geng narkoba Meksiko. Meskipun Meksiko dekat dengan Amerika Serikat, orang-orang Hongmen, yang berkantor pusat di Amerika Serikat, juga memiliki kekuatan tertentu di sini. Bagaimanapun, Hongmen masih memiliki banyak bisnis yang sah, seperti Huafeng Shipping, dibandingkan dengan kelompok narkoba yang tidak bermoral dalam industri perdagangan narkoba. Nilai kekuatan pasti jauh lebih buruk. Terlebih lagi, kekuasaan grup teluk tersebar di seluruh Meksiko, dan banyak pejabat senior yang menjadi sasaran suap mereka. Sedangkan bagi PNS tingkat rendah dan menengah yang jumlahnya lebih banyak, mereka lebih bersifat payung protektif. Tentu saja Gulf Group yang merupakan negara kaya tentu tidak akan meremehkan perusahaan pelayaran kecil. Yang sebenarnya ingin menelan tanah dan gudang ini adalah cabang Gulf Group di Coatzacoalcos. Rao memang begitu, Zhang Chao masih dalam tekanan besar. Faktanya, divisi Coatzacoalcos Group Teluk lebih menyukai Huafeng Shipping, terutama karena lokasi plotnya sangat bagus, jarak dari pelabuhan dan dermaga sedang, dan medan di sekitarnya juga sangat cocok. Mereka ingin menjadikannya sebagai gudang transit narkoba. Jika melakukan akuisisi merupakan perilaku pasar yang normal, mungkin Zhang Chao telah setuju dengan kekuatan besar grup teluk. Bagaimanapun, masalah besarnya adalah memulai sebuah perusahaan di tempat yang berbeda. Meskipun agak merepotkan, tidak perlu berkomunikasi dengan pihak lain karena masalah ini saya tidak bisa melakukannya. Namun selera pihak lain sangat besar, menginginkan tanah tersebut tanpa membayar harga yang setara. Sederhananya adalah menang dengan cerdik. Harga yang ditawarkan oleh pihak lain kepada Huafeng Shipping sangat buruk sehingga 1/10 dari tanah ini tidak dapat dibeli, apalagi gudang besar dan bangunan tambahan lainnya di atas tanah tersebut. Untuk pembelian dan penjualan yang kuat seperti itu, Zhang Chao pasti tidak akan setuju. Setelah menolak tuntutan pihak lain yang tidak masuk akal, ia langsung melakukan mediasi melalui pintu air Meksiko dan pintu air Amerika Serikat, berharap masalah ini dapat diselesaikan secara damai. Namun, grup teluk tidak memberikan muka sama sekali. Seluruh Meksiko adalah markas mereka. Di negara ini, mereka sama saja. Selain itu, manajemen Huafeng Shipping adalah orang Cina. Meskipun seluruh perusahaan berlatar belakang modal AS, sebenarnya pemegang sahamnya juga orang Tionghoa Amerika, dan mereka bahkan lebih kurang ajar. Koordinasi Zhang Chao tidak berpengaruh sama sekali, dan sejak dia menolak tawaran pihak lain, Huafeng Shipping terus-menerus menghadapi berbagai masalah dan kesulitan. Grup teluk telah membeli dan menjatuhkan pemerintah Meksiko, dan mereka menginginkan seluruh perusahaan pelayaran Tiongkok yang berlatar belakang kapal. Berbagai pemeriksaan datang secara tidak terduga. Hanya dalam 1 minggu, Huafeng Shipping menerima beberapa tiket. Selain itu, kapal perusahaan mendekati pelabuhan dan mengisinya kembali. Zhang Chao terbakar. Hari ini, ketika dia sedang berbicara dengan Xia Ruofei, bawahannya memberitahunya bahwa kepala grup teluk di Veracruz, Irat, datang sendiri untuk bernegosiasi dengan mereka, dan akan menghubungi perusahaan pelayaran. Tekanan Zhang Chao berlipat ganda sekaligus. Coatzacoalcos adalah kota di bawah Veracruz. Pada awalnya, berbagai metode cabang Coatzacoalcos membuat Zhang Chao lelah menghadapinya. Sekarang bahkan menjadi sebuah negara. Penanggung jawab cabang sudah keluar sendiri, yang menunjukkan bahwa pihak lain tidak bisa dihindari, dan jelas bahwa itu adalah penindasan terhadap orang lain. Zhang Chao mau tidak mau buru-buru menyerahkan Xia Ruofei kepada Lu Chunfeng untuk resepsi, tapi dia segera keluar dari ruang resepsi dan bersiap keluar untuk menemuinya.
Begitu Zhang Chao keluar, pria berjaket kulit hitam baru saja menyambutnya. Zhang Chao mengerutkan kening dan bertanya, Qiang, dari mana saja mereka? Qiang, seorang pemuda berjaket kulit, dengan cepat berkata, saudaraku, kita telah melewati jalan pelabuhan ketika kita baru saja menerima panggilan, dan kita akan segera sampai di sana. Zhang Chao mengangguk dan berjalan keluar dari gedung kecil itu. Saat ini, konvoi memasuki halaman perusahaan pelayaran. Selain Rolls-Royce ekstensi hitam anti peluru, setidaknya ada 7 atau 8 kendaraan off-road Hummer hitam, serta mobil hitam dari beberapa merek umum tetapi dengan plat nomor pemerintah. Zhang Chao melihat kepala grup teluk cabang kota Coatzacoalcos, yang sombong di hadapannya beberapa waktu lalu, turun dari kursi co-driver Rolls-Royce yang diperpanjang dan berjalan cepat ke pintu belakang. Tanah membuka pintu. Seorang pria parubaya berkulit putih yang mengenakan jas hujan hitam, dengan hidung mancung dan wajah teduh, turun dari mobil dan melihat sekeliling halaman Huafeng Shipping. Pada saat ini, para pengawal yang duduk di atas Hummer juga turun dari mobil dan dengan cepat membentuk lingkaran pelindung di sekeliling keduanya. Melihat situasi ini, Zhang Chao tahu bahwa pria kulit putih dengan jas hujan hitam kemungkinan besar adalah kepala cabang negara bagian Veracruz Grup Teluk, Erat. Kali ini, orang-orang yang duduk di mobil dinas pendamping juga turun dari mobil. Zhang Chao melirik mereka, dan mau tak mau mereka memiliki kecemerlangan yang luar biasa. Zhang Chao memiliki pengetahuan dan beberapa tidak melihatnya. Belakangan, di antara orang-orang yang ia kenal, ada Sanchez, wakil wali kota perempuan Coatzacoalcos, dan Fernando, badan legislatif negara bagian Veracruz, yang sering ia lihat di berita TV. Jelas bahwa begitu banyak pejabat dan anggota parlemen yang telah memberikan platform kepada Gulf Group. Zhang Chao diam-diam merasa khawatir, tetapi semua orang sudah ada di depan pintu, jadi dia harus gigit jari dan menyapanya terlebih dahulu. Kepala cabang Coatzacoalcos Grup Teluk, Medel, berdiri di samping Irat seperti anjing pesek, dan pejabat Sanchez serta Fernando juga berdiri di belakang Irat dengan sangat hormat. Grup Teluk didominasi oleh bisnis narkoba yang hampir menjadi rahasia umum, sedangkan Sanchez, Fernando dan lainnya mewakili pihak pemerintah, dan kini mereka berdiri di belakang Irat seperti bawahannya. Gambaran ini kelihatannya kurang lebih ironis. Namun, Zhang Chao bahkan tidak mau menertawakan etika para pejabat. Dia bukan lagi tipe pemuda berdarah. Darah. Di matanya, gambaran seperti itu tidak konyol. Sebaliknya, dia merasakan tekanan gunung bab 158. Medel, yang telah berurusan dengan Zhang Chao beberapa kali, menatap Zhang Chao dan berkata, Tuan Zhang, hari ini Tuan Erat yang kami hormati datang untuk berbicara dengan Anda secara pribadi, dan saya harap Anda dapat memberi kami jawaban itu menyenangkan kami. Wakil Wali Kota Coatzacoalcos, Sanchez, berkata dengan ekspresi keras kepala, Tuan Zhang, grup pelabuhan di bawah nama Tuan Irat adalah investor penting di kota Coatzacoalcos kami. Saya berharap pertemuan ini dapat mencapai hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Tentu saja, ini hanya keinginan pribadi saya dan tidak mewakili kota Coatzacoalcos. Petik 2. Yang disebut Harbor Group sebenarnya adalah sebuah cangkang, dan pihak pengendali di belakangnya adalah geng narkoba terkenal Gulf Group. Grup pelabuhan ini bertanggung jawab atas beberapa operasi grup teluk di sisi positif Veracruz, dan pemilik nominalnya adalah Irat. Ini hampir seperti orang yang lewat di Meksiko, tetapi sebagai wakil wali kota Coatzacoalcos, Sanchez masih bisa mengatakannya dengan jujur, sama seperti betapa polosnya perusahaan tersebut di Harbor Group. Fernando, legislator negara bagian Veracruz, yang datang bersamanya, hanya melirik Zhang Chao dan tidak berbicara, tetapi tekanan terhadap Zhang Chao tidaklah kecil. Melihat pertarungan satu sama lain, Zhang Chao tahu bahwa mereka pasti akan mendapatkannya hari ini. Dia tidak bisa menahan tangisnya secara diam-diam. Orang Tionghoa awalnya merupakan kelompok yang kurang beruntung di Meksiko. Apalagi kali ini lawan mereka adalah salah satu geng narkoba terbesar di Meksiko. Tampaknya sangat sulit bagi Huafeng Shipping untuk mempertahankan ini. Zhang Chao tersenyum dan melangkah maju dan berkata, silakan pergi ke ruang resepsi. Ayo duduk dan bicara. Kali ini, Eilat yang tidak berkata apa-apa sejak turun dari mobil, akhirnya angkat bicara. Dia menyipitkan mata dan menatap Zhang Chao, berkata, orang Huaxia, ku dengar kamu tidak mau memindahkan gudang ini.
Zhang Chao tersenyum enggan dan berkata, Tuan Eiler, bukannya kami tidak bersedia mentransfer, tetapi harga yang Anda berikan terlalu rendah, jauh di bawah harga pasar. Jika harga ini ditransfer, yayasan bisnis kami selama bertahun-tahun akan sama saja dengan tersesat. Irat sedikit mengernyit dan bertanya, Medel, berapa harga yang kamu tawarkan untuk mereka? Medel buru-buru bercanda, Tuan Eiler, kami menawar $500.000. Faktanya, harganya sudah sangat tinggi. Tanah di sisi pelabuhan tidak berharga. Gudang mereka sudah sangat tua. Hampir seperti ini. Harganya apakah orang-orang China sialan ini terlalu serakah? Ketika Zhang Chao mendengarnya, paru-parunya meledak. Medel membuka matanya dan berbicara omong kosong. Pasarnya ada di sini. Bangunan dan tanah perusahaan pelayaran bernilai lebih dari $500.000. Gudang di belakang tanahnya luas. Sekalipun nilai bangunannya tidak dihitung, nilai tanahnya saja sudah hampir $5 juta. Industri pelayaran Huafeng ini, jika meminta harga $5 juta AS untuk ditransfer, pembeli pasti akan berbondong-bondong datang untuk berdagang. Terlebih lagi, Huafeng Shipping tidak bermaksud menjual sama sekali. Medel lah yang menyukai tanah ini dan ingin menggunakannya sebagai tempat transit dan penyimpanan transaksi narkoba. Oleh karena itu, dia membuat penonton kewalahan dan menegaskan bahwa dia ingin membelinya. Penjualan yang kuat. Irat sedikit mengerang dan berkata, Medel, $500 juta memang agak tidak pantas. Ketika Zhang Chao mendengarnya, dia merasa sedikit terkejut. Apakah bos narkoba itu masih punya sedikit hati nurani? Atau apakah dia mengira harganya sangat murah sehingga dia tidak tahan lagi? Bagaimanapun, setelah Zhang Chao mendengar kalimat ini, hatinya sedikit banyak lega. Namun, kalimat Irat selanjutnya membuat hati Zhang Chao kembali terpuruk. Mulut Irat sedikit tergelincir dan berkata, harga ini benar-benar terlalu tinggi. Medel, sebagai kepala cabang Coatzacoalcos, Anda harus berhati-hati ketika menghabiskan setiap sen, dan Anda tidak boleh menyia-nyiakannya. Apakah Anda tidak memahami prinsip ini? Di tempat yang rusak seperti itu, Anda sebenarnya ingin menghabiskan $500 juta untuk membeli. Apakah perusahaan terlalu banyak uang, tidak ada tempat untuk membelanjakannya? Petik 2. Medel dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Eiler, ini salah saya. Saya juga ingin menyelesaikan transaksi secepatnya, dan berharap melalui keuntungan tertentu, orang-orang China ini akan menyetujui transaksi ini secepatnya. Saya hanya tidak berharap orang-orang ini tidak pernah puas dan ingin melakukannya lebih banyak uang. Petik 2. Zhang Chao sangat marah hingga dia hampir tidak bisa mengendalikan diri, dan berteriak. Bisakah ini menjadi lebih tidak tahu malu? Ini benar-benar tidak masuk akal dengan mata terbuka. Namun, pada akhirnya, akal sehat mengalahkan dorongan tersebut. Zhang Chao tahu bahwa begitu dia mematahkan wajahnya dengan Eilat, dialah yang paling menderita. Saat itu, bukan hanya perusahaan pelayaran yang tidak bisa melindunginya, bahkan keselamatan pribadi orang-orang tersebut pun tidak bisa dijamin. Meskipun cabang Hongmen di Meksiko juga memiliki efektivitas tempur tertentu, bagaimana mereka dapat dibandingkan dengan kelompok gembong narkoba bersenjatakan gigi? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sekali Anda merobek wajah Anda dengan orang-orang ini, mungkin seluruh pelayaran Huafeng akan berlumuran darah malam ini, dan itu akan menjadi salah satu dari puluhan ribu pembunuhan di Meksiko setiap tahun. Di bawah, ada banyak sekali pembunuhan dan kebakaran hebat di Meksiko. Setiap hari, banyak orang meninggal, namun sangat sedikit yang dapat terselesaikan. Zhang Chao hanya bisa menahan amarahnya dan merendahkan sikapnya dan berkata, Tuan Eiler, nilai pasar industri pengiriman Huafeng ini setidaknya $5 juta AS, dan masih belum ada harga pasar. Harga $500.000 AS benar-benar terlalu rendah. Irat hanya melirik ke arah Zhang Chao, lalu mengangkat dagunya sedikit, menatap Zhang Chao dengan mata menghadap ke makhluk hidup, dan berkata dengan ringan, $45.000, beri kamu waktu 3 hari untuk menjauh. Wajah Zhang Chao sedikit berubah dan dia berkata, ini tidak mungkin. Kita tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu. $400.000. Eilat tenggelam, dan menurunkan tawarannya lagi, saya harap kamu menghilang di sini hari ini, jika tidak, aku akan membiarkanmu menghilang. Zhang Chao terdiam beberapa saat. Dia menatap Sanchez, Fernando, dan beberapa pejabat pemerintah lainnya yang datang untuk membantu Peron di belakang Irat,
dan menemukan bahwa mereka semua memandang ke atas ke langit, seolah-olah saya tidak mendengar Irat sama sekali. Ancaman telanjang itu, ucapan Irat sudah menjadi ancaman pembunuhan. Dia hanya mengatakannya di depan begitu banyak pejabat pemerintah dan pegawai negeri tanpa ragu-ragu, dan itu sangat arogan. Zhang Chao tahu bahwa masalah ini tidak dapat diperbaiki hari ini. Dia bisa mempunyai dua pilihan. Salah satunya adalah dengan membunuh giginya dan menelan perutnya, dan menerima transaksi penghinaan yang tidak setara. Kekuatan kota Quarkos, dan mereka mati. Pilihan pertama sangat memalukan. Mungkin pada akhirnya $400.000 AS pun tidak bisa didapat. Tetapi Zhang Chao tahu bahwa jika dia menerima kondisi ini, keselamatan pribadinya pada dasarnya akan terjamin. Pilihan kedua relatif berdarah, tetapi hanya berumur pendek. Dan akhir ceritanya akan cukup tragis. Dia tidak hanya akan sulit untuk bertahan hidup, tetapi dia juga akan merenggut nyawa banyak saudaranya. Hal ini tidak diragukan lagi. Irat memandang Zhang Chao, yang sedang berjuang dengan minat, dan berkata dengan penuh arti, "Huaxia, tawaran $400.000 berlaku selama 5 menit, dan waktunya sekarang berjalan. Setelah 5 menit, saya dapat menurunkan tawaran itu lagi." Zhang Chao menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya khawatir saya tidak dapat membuat keputusan, Tuan Irat. Saya hanya seorang manajer profesional. Saya harus meminta keputusan penting seperti itu kepada Dewan, jadi, saya harap Anda dapat memberi kami lebih banyak waktu." Irat mengacungkan jari telunjuknya dan berkata, "Saya tidak pernah menerima tawar-menawar, Anda punya waktu 40 menit 40 detik untuk memikirkannya." Zhang Chao diam-diam mengertakkan giginya, dan berjuang keras. Dia tahu bahwa keputusan yang diambilnya kemungkinan besar akan mempengaruhi nasib sekelompok saudara. Murid-murid Hongmen semuanya berdarah. Jika Zhang Chao baru saja debut di masa lalu, jika seseorang berbicara dengannya seperti ini, dia pasti sudah menunggunya. Tapi sekarang dia adalah penanggung jawab pengiriman Hua Feng, dia tidak bisa hanya mengurus dirinya sendiri dan membahayakan banyak saudara. Zhang Chao mengertakkan gigi dan sedikit mengernyit saat dia bertarung. Kali ini, Irat berkata, "Huaxia, tahukah kamu dua makhluk mana yang paling aku benci?" Zhang Chao menatap Yilat dengan tatapan bingung. Yilat rupanya tidak mau menunggu jawaban Zhang Chao, dan langsung berkata, "Aku benci tikus dan orang China." Zhang Chao mendengar wajahnya berubah drastis, semburan darah mengalir ke kepalanya, dan matanya menjadi merah darah dalam sekejap. Irat memandang Zhang Chao dengan penuh minat, dan berkata dengan nada menghina, "Orang Cina dan tikus memiliki satu kesamaan, yaitu, mereka memiliki begitu banyak kemampuan reproduksi sehingga mereka tidak dapat dibunuh, tidak peduli bagaimana manusia membunuh hewan pengerat di bumi. Masih banyak tikus yang tak ada habisnya. Bukankah itu juga berlaku bagi kalian orang-orang Tiongkok? Sekarang orang-orang Tiongkok dapat dilihat di mana-mana di dunia, yang sangat sulit untuk membuat orang bahagia." Dada Zhang Chao sangat bergelombang. Pada saat ini, semua akal sehat dibakar oleh amarah. Matanya yang merah darah menatap Yilat, mengertakkan gigi dalam bahasa Spanyol, dan berkata kata demi kata, "Irat, aku, persetan, kamu, ibu, sayang." Petik 2. Senyuman di wajah Yilat tiba-tiba mengeras, dan ada ekspresi pembunuhan yang kental, di wajahnya yang vulgar, menyipitkan matanya dan berkata, "Monyet Huaxia, ucapkan kata-katamu lagi." Sebelum menunggu Zhang Chao berbicara, sebuah suara muda keluar dari gedung kecil perusahaan pelayaran di belakangnya, dia baru saja mengatakan bahwa dia ingin memperkosa ibumu. Penjelasan yang populer adalah berhubungan seks dengan sistem ibumu. Suara muda ini juga berbicara bahasa Spanyol, dan jauh lebih standar daripada suara Zhang Chao. Zhang Chao mendengar suara yang dikenalnya ini, wajahnya tiba-tiba berubah sedikit, dia mendengar bahwa itu adalah suara Xia Ruofei, dan tidak bisa menahan tangisnya secara diam-diam. "Baru saja saya berdarah dan benar-benar lupa bahwa masih ada 2 utusan yang dikirim oleh Li Yifu di perusahaan pelayaran hari ini. Ini hanya masalah kematian bagi kelompok mereka dan Yilat. Masalah besarnya adalah kematian, tapi Tuan Xia masih memiliki pria tua berkemeja panjang yang tidak berbicara dari awal sampai akhir, tapi Paman Yi. Jika mereka melakukan kesalahan di sini, bagaimana mereka bisa menjelaskannya kepada Paman Yi? Juga, bukankah dia membiarkan Lu Chunfeng membawa mereka berdua ke gudang?
Mengapa Tuan Xia muncul di sini? Sialan lu. Chun Feng, jatuh dari rantainya lagi di saat kritis, Zhang Chao berkata diam-diam di dalam hatinya dengan marah. Tapi sudah terlambat untuk berhenti, Xia Ruofei tidak hanya mengeluarkan suara, tapi suaranya muncul di pintu gedung pada saat berikutnya. Xia Ruofei menghampiri Zhang Chao selangkah demi selangkah, menatap wajah Eilat yang menjijikkan, dan berkata, tahukah kamu, di mata saya, sampah rasisme tidak sebaik tikus, dan bisa dianggap tenggelam di selokan di paling genangan kotoran yang bau.